guys, kembali lagi di serial Code Igniter. Karena di seri 1 gue sudah menjelaskan bagaimana cara instalasi yang baik dan benar. Ya, sekarang gue akan menjelaskan isi-isi dari folder-folder yang ada di Code Igniter. Ya, sebelumnya gue meminta maaf kalau misalkan audionya jelek atau videonya jelek, karena memang gue sendiri tidak mengedit dan memotong-potong videonya. Ini viewer biar kalian semua bisa tahu bagaimana trouble di dalamnya. Nanti mungkin gue akan kena trouble dan cara mengatasinya kayak gimana. Dalam serial sebelumnya gue udah menginstal Code Igniter dengan nama folder code ini, dan gue akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Oke, yang Code Igniter ada application folder, kemudian system folder, and one more last. So, yang terakhir ada user guide. Oke. So, apa itu isinya application system dan user guide? Sementara ini apa ya yang di bawah-bawah ini? Oke. Yang di bawah ini kita ignore saja, kita lupakan saja, anggap aja ini nggak ada. Ini sebenarnya beberapa ada semacam buat komposer gitu, dan ini lisensinya, dan ini apa itu Code Igniter. Oke. Untuk menggunakan Code Igniter itu sebenarnya konsepnya ini MVC ya. MVC itu semacam MVC itu, M itu model, V itu view, J itu controller. Jadi sebaiknya kita fokus pada 3 folder ini. Di application ini adalah tempat untuk kita nanti membuat aplikasi. Nah, kita nanti ngoding-ngoding di folder ini. Kemudian folder system ini adalah core-nya ya, atau isi dari framework Code Igniter ini, mulai dari core-nya, terus database-nya, font, helper-nya, image, dan library yang ada di dalamnya. Banyak banget, tapi menurut gua core-nya ini, kalaupun masih kita edit itu masih agak bisa dimengerti bahasanya. Oke, langsung aja kita coba menampilkan sesuatu. Kalau belum tahu cara manggilnya, localhost / nama project, itu akan nanti keluar tampilan seperti ini, berarti sudah berhasil ya. Secara konsep kita itu akan menampilkan sebuah string itu melalui controller. Di sini ada sebuah controller welcome. Kemudian kenapa welcome ini bisa terpanggil? Gue belum jelasin. Sebenarnya ini dia manggil controller welcome, tapi kenapa nggak ada tulisan welcome-nya tapi bisa terpanggil? Ini dia meload view welcome message. View, kita cari welcome message. Nah, dia tadi memanggil fungsi ini. Coba kita ganti ya, welcome to tutorial. Tutorial Allah, keyboard baru susah. Sombong. Oke, kita reload untuk membuktikan. Nah, welcome to tutorial, ya kan? Benar, berarti si tadi itu meload view welcome message ini berarti dari controller ini. Nah, kenapa controller welcome ini tidak ditulis tapi keluar? Itu karena ada di folder configuration-nya. Kemudian kalau nggak salah di sini di auto load. Bukan yang sorry roots.
Nah, ini controller yang dipanggil secara default itu adalah welcome. Jadi kalau misalnya kita ganti ini, kita hilangkan, nah di error kan, karena a default route has not been specified to the routing file. Dia nyari nih routing file yang defaultnya apa. Kita balikin lagi aja welcome. Oke, kemudian ini controller ya, gue menjelaskan controller tadi. Kemudian kita lari ke view. View ini adalah folder view yang biasanya isinya HTML-nya doang sih. Jadi dia bisa menyimpan apa namanya? Kita misahin antara kode PHP-nya dan HTML-nya. Jadi nanti itu suatu hari nanti kalau ada perubahan itu akan terlihat lebih rapi gitu. Kemudian gue ngasih contoh dulu. Ini kan welcome nih. Nah, kita biar greget, kita bikin file baru, namanya apa ya, misalkan kita kasih nama panel aja ya, biar keren. Panel. Kemudian kita buat sebuah kelas. Nama kelasnya itu harus sama dengan nama filenya. Kalau misalkan ini nama filenya panel, kita harus juga panel. Extendnya ini CI controller. Nah, kalau misalkan kita nulis di controller, extendnya CI controller. Kalau misalkan nanti di model, extendnya CI model. Nah, kemudian di sini ada construct. Mungkin lo tahu fungsi construct itu apa, bisa dibaca aja, dicari-cari dulu apa itu fungsi construct. Yang jelas sih construct itu adalah fungsi yang dibentuk ketika si kelas itu terbentuk. Ini fungsi yang jalan ketika kelas itu terbentuk. Jadi kalau misalnya lo manggil kelas panel, nanti si construct ini akan jalan secara otomatis gitu. Parent construct, ini apa sih maksudnya parent construct? Nah, ini itu parent construct itu nanti dia akan inheritance dari constructnya ini nih, parentnya dari CI controller. Terus larinya dari mana sih sebenarnya? Nah, dari sini bro. Nah, dari sini controller, CI controller. Jadi kelas panel ini akan mendapatkan turunan-turunan dari kelas controller ini. Oke. Kemudian kita misalkan mau menampilkan sebuah string, kita buat function menampilkan, kita ganti aja menampilkan aja ya, nggak terlalu panjang. Kita tulis string, kita save. Jadi intinya kita punya controller panel dengan fungsi menampilkan. Lalu bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya ya cukup gampang. Next.php, terus nama controllernya, tadi kita tulis namanya panel, terus nama functionnya menampilkan. Oke. Jadi jangan lupa ya maksudnya site-nya, terus nama projectnya apa, terus index.php ini ya nanti bisa kita hilangkan, tapi secara default kita terus index.php, nama controllernya, kemudian nama functionnya, enter. Nah, dia keluar string. Wah, bohong lu. Oke, kita ganti masa bohong. Kita simpan lagi, kita reload ini. Nah, benar kan apa kata gue bilang? Oke, sip, gampang kan?
Oke, lalu bagaimana kita agar bisa memanggil view? Udah gue bilang tadi, cara memanggil view itu gampang. This, sorry, kita gunakan ini. This load view. This load view, ya, this load view itu untuk this itu untuk bawaan kelasnya. Load itu ya load. Load itu ya load. Kemudian kita loadnya apa? View. View itu dari folder views ini. Nah, misalkan kita di sini membuat HTML ya. Kita save dulu deh biar nggak pusing. Save. Apa ya namanya? Kita misalkan tabel.php. Sip, tabel.php. Tabel ya. Kita buat HTML misalkan halo, title websitenya kita kasih nama halo, kemudian di barinya kita tulis ini program pertama saya. Oke, ini program pertama saya. Jangan lupa kita di sini sudah menulis ini, dan kita akan load juga nama filenya tabel.php. Nggak usah deh. Tabel aja, dia udah tahu kalau itu tabel. Tabel itu akan meload tabel ini, dan tabel itu tabel isinya ini. Kita akan running. Ini kita hapus aja ya biar nggak pusing. Nah, kita load lagi. Set. Nah, benar, ini titlenya tadi halo, kemudian ini isinya, ini program pertama saya. Seperti itu, gampang bukan? Pasti kalian akan bisa melakukan ini karena ini gampang banget. Kemudian gimana sih kalau misalkan view-nya ingin pisah-pisah? Ngambil misalkan saya membuat modul pembayaran, saya membuat modul tabel siswa dan sebagainya. Nah, kita boleh bikin folder di sini, misalkan apa namanya, pembayaran. Nah, jadi kita new file lagi di sini, terus kita bikin baru file lagi, tabel pembayaran. Aduh, maaf ya, keyboardnya baru. Gue mau sombong aja. Oke, save tabel pembayaran. Kita buat tabel misalkan tabel head ya, biasa. Kenapa sih head? Ya, ini standar sih sebenarnya. Nomor misalkan, kemudian sini nama, lama banget titiknya. Lama keyboard baru bro. Nah, nomor 1 misalkan namanya Agit. Kalau nggak suka kita ganti aja jadi Budi. Oke, cara memanggilnya itu karena ada foldernya, kita search di sini pembayaran tabel. Ini kita hapus saja karena tidak dibutuhkan lagi, habis manis pahit dibuang. Tabel pembayaran set ya. Nih, inget nih, kita punya control panel dan kita punya view tabel pembayaran. Oke, pesah reload nih. Wah, salah nih, enable load
request pembayaran slash tabel.php. Error kenapa? Karena namanya bukan tabel pembayaran. Sorry. Nah, ini dia kenapa nggak gue edit biar ketahuan errornya apa. Oke, lagi. Nah, ini ada nomor dan nomor 1 Budi ya. Kok tabel nggak ada garisnya? Oke, fine. Beneran nih, tabel sumpah. Nih, tuh. Oke. Mungkin sekian dulu ya di video yang kedua biar nggak terlalu pusing banget. Nanti di video ketiga gue akan coba konfigurasi database dan cara menggunakan model biar kalian bisa mulai ya belajar cloud lah. Oke, thank you. Jangan lupa di subscribe videonya biar nggak ketinggalan info, karena kalau nggak ketinggalan info biasanya udah malas lagi belajarnya. Oke, thank you. By the way, kalau ada yang mau request atau kekurangan boleh silahkan komen. Thank you lagi, gue mau pulang, dadah.